Terdapat banyak jenis-jenis hubungan antar persona dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada hubungan yang sebatas tugas ataupun hubungan sosial, hubungan jangka pendek maupun hubungan jangka panjang, ataupun hubungan yang biasa saja, dan ada juga hubungan yang akrab atau intim. Lalu, bagaimana kita mengelola hubungan antar persona? Hubungan antar persona merupakan hubungan yang terbangun antara dua orang sebagai hasil dari komunikasi antar persona. Hubungan antar persona seperti layaknya komunikasi antar persona bersifat transaksional, di mana setiap individu yang terlibat saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Terdapat banyak hal yang menjadi prinsip dasar sebuah hubungan. Intinya tentu meliputi niatan yang baik, kemudian sikap dan sifat yang baik, sampai kepada perilaku yang baik pula. Seperti misalnya maksud atau motivasi yang baik dengan tujuan untuk menjalin hubungan antar persona yang positif. Dicerminkan dengan sikapnya yang hangat dan bersahabat, juga secara perilaku tentu mampu proaktif terutama saat melakukan komunikasi antar persona. Tentu hubungan dua individu tidak selamanya berjalan dengan baik. Terdapat banyak konflik yang muncul karena biasanya hubungan sudah pada tahap melibatkan emosional. Lalu sebaiknya seperti apa iklim suportif yang harus dibangun untuk mengelola hubungan antar persona? Yang pertama adalah deskripsi, yaitu berusaha untuk menyampaikan perasaan dan persepsi kita tanpa berpretensi memberikan penilaian. Contohnya, saat berkomunikasi dengan lawan bicara, sebaiknya hindari kata sifat, tapi gunakan kata kerja. Misal, jangan berkata, "Kamu bodoh," tetapi katakan saja, "Kamu sepertinya kurang belajar dengan baik," sehingga pesan tersampaikan dengan lebih baik. Yang kedua adalah iklim yang fokus kepada masalah. Kita sebaiknya membicarakan keinginan untuk fokus bekerja sama, menetapkan tujuan, dan menyelesaikan permasalahan yang ada secara bersama-sama. Selanjutnya adalah spontanitas. Kejujuran dalam mengekspresikan diri, artinya berusaha dengan situasi yang berkembang tanpa agenda yang tersembunyi. Karena terjadinya komunikasi antar pribadi sering tanpa perencanaan atau direncanakan. Yang selanjutnya adalah empati. Kita tahu bahwa empati adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya pada posisi atau peranan orang lain. Dalam artian bahwa seseorang secara emosional maupun intelektual mampu memahami apa yang dirasakan dan dialami orang lain. Kemudian adalah persamaan. Di sini kita berusaha membangun kesetaraan dengan cara mencari kesamaan seperti sikap, nilai, watak, perilaku, kebiasaan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah sikap profesionalisme, yaitu kemauan diri untuk meninjau kembali keyakinan, gagasan, dan pemikiran kita bila mana terbukti tidak tepat atau tidak sesuai. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara sharing. Sharing sendiri sering kali dilakukan dengan suasana yang lebih santai, sehingga membuat komunikator dan komunikan jauh lebih tenang untuk membuat komunikasi mencari solusi dalam permasalahan. Selanjutnya kita akan melihat tahapan-tahapan hubungan antar persona. Dalam materi kali ini, hubungan antar persona yang dimaksud lebih mengarah kepada hubungan yang bersifat akrab atau intimate untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama tentu adalah hubungan hanya akan terjadi bila seseorang membangun kontak awal dengan pihak lain. Apakah ada dalam situasi yang sama ataupun berkenalan, itu merupakan kontak awal yang dibangun. Selanjutnya, di sini istilahnya adalah uji coba kedekatan, di mana kita mulai mencoba membuka percakapan-percakapan kecil yang berguna untuk mengidentifikasi dan menakar sejauh mana hubungan yang akan kita bangun. Selanjutnya, lebih terbuka lagi atau penguatan, memulai berbagi gagasan, ide, pikiran, dan saling mengekspresikan kedekatan tidak hanya sebatas verbal, juga non-verbal. Lalu kalian bisa bayangkan tahapan selanjutnya di sini sudah membangun sebuah komitmen atau penyatuan dalam perasaan emosional yang saling menyatukan satu sama lainnya. Lebih kuat lagi terjadi tahapan pengikatan. Di sini menyepakati komitmen dengan sesuatu yang bersifat legalistik. Bisa kita contohkan adalah hubungan yang akhirnya melangsungkan pernikahan. Dan tahapan akhir adalah kesadaran kekhasan, yaitu disinilah kita menyadari bahwa dalam hubungan dengan orang lain, kebersamaan dengan orang lain, sesungguhnya setiap orang adalah unik dan berbeda. Selanjutnya terdapat daya tarik antar persona, yang mana mendasari terjadinya hubungan sosial. Daya tarik antar persona adalah daya tarik berdasarkan evaluasi dari kualitas individu yang pada gilirannya dapat dibuktikan oleh tanda-tanda seperti kesamaan sikap, kualitas positif, dan termasuk daya tarik fisik. Di sini terdapat beberapa contoh sifat sikap yang menjadi daya tarik dalam hubungan antar persona, seperti ketulusan, keterbukaan, dapat dipercaya, kehangatan, sikap bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Daya tarik fisik adalah sumber informasi pertama yang dengan mudah dapat kita lihat dari diri seseorang. Tampilan secara visual, penampilan dapat mudah kita pahami dibandingkan isi kepala atau perasaan orang lain. Terakhir, kita akan membahas mengenai konflik. Tadi kita sadar bahwa hubungan antar persona dapat berakhir karena adanya perbedaan-perbedaan. Dalam kajian komunikasi, istilah tersebut disebut konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu configur yang berarti saling memukul. Secara ilmu sosiologi, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Apakah selamanya konflik bersifat negatif? Di materi ini kita bisa melihat manfaat dari konflik hubungan antar persona. Bisa kita simpulkan, manfaat ini baik untuk permasalahannya, individunya maupun untuk hubungannya. Untuk permasalahannya, kita menjadi sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan. Kita jadi sadar bahwa selama ini terdapat persoalan yang tidak terlihat dan bisa jadi berakibat fatal. Juga kita sadar bahwa mungkin ada ketegangan-ketegangan kecil yang sering dialami yang sebetulnya bisa dihilangkan dan menjadikan hubungan antar persona lebih nyaman lagi. Untuk individu, dapat membangun kematangan diri dalam menyelesaikan masalah dan menyadari diri kita yang sesungguhnya. Karena saat berinteraksi menyelesaikan masalah, tentu kita mendapatkan umpan balik dari individu lain. Yang terakhir tentu untuk hubungannya, ternyata manfaat konflik dapat mempererat dan memperkaya hubungan, menjadikan hubungan menjadi lebih dinamis.
Sekian materi kali ini, sampai berjumpa di materi berikutnya.